Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa kembali di Refleksi Malam di edisi akhir Desember 2021. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat Natal, selamat bersuka cita dalam perayaan akan lahirnya Sang Mesias, hadirnya Allah di kehidupan kita sebagai penggenapan janji Allah, kasih Allah yang luar biasa untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada cerita begini. Seorang muda dari keluarga yang bapaknya sudah meninggal, dalam keadaan keluarganya yang pas-pasan, anak muda ini punya cita-cita untuk melanjutkan studi. Dengan semangatnya besar, ia mendaftar ke satu universitas yang diinginkannya. Dan luar biasa, perjuangannya tidak sia-sia. Setelah melalui tes yang cukup ketat, akhirnya diumumkan bahwa ia adalah salah satu yang diterima di universitas tersebut. Tapi masalah kemudian muncul. Ketika kemudian yang diterima itu wajib daftar ulang dan membayar sejumlah uang yang diwajibkan bagi mereka yang sudah diterima. Padahal dia tidak punya uang. Ibunya juga tidak punya uang. Dalam keadaan seperti itu, mereka terus berusaha, tetapi hasilnya nihil. Sampai tinggal 1 hari, besok saja yang tersisa. Itu kesempatan terakhir. Kalau besok tidak dibayar, maka ia dianggap mengundurkan diri. Dalam ketidakmampuan itu, dalam kebuntuan itu, mereka hanya bisa pasrah. Mereka hanya bisa berserah. Dan sang anak muda begitu berduka karena ternyata apa yang dia cita-citakan sepertinya harus pupus karena tidak ada biaya. Mereka menyerahkan semuanya, ya terserah Tuhanlah. Sampai sore mereka masih menjalani hari-hari biasa, belum ada tanda-tanda menemukan jalan keluar. Malam juga begitu. Dan hampir tengah malam, kemudian ada sesuatu yang terjadi. Pintu rumah itu diketuk. Dan ketika pintu itu dibukakan, ternyata ada seorang kerabat yang dari kota yang jauh datang. Tidak ada kabar, tidak ada berita, dia datang. Lalu kepada dia apa yang menjadi persoalan sang anak muda disampaikan, diceritakan. Bahwa saya sudah diterima, besok hari terakhir saya harus registrasi. Ternyata uang tidak ada. Tapi sesuatu yang luar biasa, kabar gembira hari itu, saat itu terjadi. Karena kerabat bilang, sudah, kamu besok pergi, bayar uang registrasimu, uangnya saya yang akan kasih. Luar biasa.
Ini sebuah kabar gembira, kabar yang melegakan, kabar yang membangun semangat, membangun kegembiraan. Tadinya hati sudah pasrah, pikiran sudah buntu, dan hampir-hampir putus asa. Karena tidak ada lagi dalam pikiran mereka, bayangan mereka, jalan keluar untuk persoalan itu. Itu kisah nyata. Itu adalah bagian kisah dari sahabat saya yang jauh tinggal di Jawa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kabar gembira selalu dinantikan. Kabar gembira selalu diharapkan. Apalagi ketika orang sedang betul-betul dalam keadaan yang tersepit, terhimpit. Kabar gembira itu adalah harapan. Kabar gembira adalah sesuatu yang melegakan. Kabar gembira membuat orang merasa beban-beban himpitan itu segera lepas, bebas, dan menjadi ringan. Siapa sih yang tidak ingin ada kabar gembira? Semua ingin kabar gembira. Di dalam kisah Alkitab ada satu kabar gembira. Ketika malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang dan menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagi semua bangsa seorang raja, juru selamat bagi semua bangsa. Ini adalah kabar gembira. Dan ini menjadi kabar gembira juga khususnya bagi gembala-gembala itu. Bahwa mereka mendengar sesuatu yang luar biasa. Mendengar kasih Allah diwujud nyatakan. Janji Allah digenapi. Dan ini menjadi kabar gembira bagi para gembala. Dan luar biasa lagi, ternyata kabar gembira ini disampaikan kepada mereka orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang sering tidak dianggap dalam konteks kehidupan masyarakatnya. Ini menjadi kabar gembira. Dan kabar gembira ini kemudian mereka buktikan ketika mereka pergi ke Bethlehem dan menjumpai bayi itu, dan apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar terjadi. Sesuai dengan perkataan malaikat itu, semuanya terjadi. Kabar gembira. Inilah karya Allah. Allah yang begitu mengasihi umatnya, menyatakan kabar gembira dengan memberi dirinya sendiri hadir di tengah-tengah manusia. Hadir menjadi penggenapan akan janji kasih Allah. Kabar gembira. Dan kabar gembira itu tidak hanya berhenti di situ. Kabar gembira itu terus dinyatakan. Kehadiran Allah yang kemudian disebut Immanuel, Allah menyertai engkau, itu betul-betul nyata. Pengalaman sahabat tadi itu merupakan kisah nyata juga. Bagaimana Allah yang hadir dan menyertai benar-benar mewujud, benar-benar hadir sebagai kabar gembira yang menyukakan, yang melegakan, yang bukan hanya kemudian melegakan, bahkan lebih daripada itu, karena kehadirannya mewujudkan apa yang menjadi asa, apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi kerinduan. Sehingga cita-cita boleh dijalani, diraih, dan menjadi miliknya. Allah pada hakikatnya adalah kabar gembira itu sendiri. Allah adalah kabar gembira bagi saya, bagi bapak, bagi ibu, dan saudara-saudara. Kenapa?
Karena sekali lagi ketika kita kembali kepada kehidupan kita, yang menaruh percaya, yang menaruh iman, yang menaruh pengharapan kepadanya, semua tidak sia-sia. Mungkin ada waktu-waktu kita merasa tidak lagi punya jalan keluar. Mungkin ada waktu-waktu di mana kita tidak punya pikiran untuk bagaimana menyelesaikan sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Mungkin pada waktu-waktu tertentu kita merasa begitu berbeban, begitu beratnya. Tetapi ketika kita datang kepada Allah, pada saat kita datang kepada Allah, kabar gembira itu sudah dinyatakan. Kabar gembira itu menjadi nyata. Pertama jelas bahwa Allah hadir. Allah sebagai Immanuel yang menyertai. Jadi apapun pergumulan kita, Allah hadir. Kita tidak sendiri. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan seperti yang dialami tadi, kehadiran Allah bukan hanya sekedar hadir, tetapi kehadiran Allah juga menjadi penolong kita, juru selamat kita, yang membuat persoalan-persoalan kita terselesaikan, yang membuat pergumulan kita bisa menangkan. Bukan karena kuat kita, tetapi karena kuasa dan kasih Allah. Jadi itulah kabar gembira. Jadi kalau kita ingin selalu mendapat kabar gembira, jawabnya hanya satu. Datanglah pada Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Percayalah dan berharaplah kepada Tuhan. Itu menjadi jawab untuk kita untuk selalu mendapatkan apa yang kita harapkan, kabar gembira. Hari ini masih dalam suasana Natal, kita masih merasakan bagaimana kegembiraan penggenapan janji Allah. Di mana Allah sendiri telah hadir sebagai manusia, hadir melawat umatnya, mewujudkan janjinya, menggenapkan firman-Nya, dan mewujudkan apa yang menjadi kasih-Nya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan marilah dalam suasana ini kita teguhkan kembali iman kita, keyakinan kita, bahwa Allah selalu akan menjadi kabar gembira bagi kita. Bahwa Allah akan selalu datang untuk membawa kabar gembira bagi kita. Karena Allah mengasihi kita. Dan marilah kita terus datang kepada Allah dan membangun terus relasi dengan Allah dalam doa, dalam persekutuan yang akrab dengan Allah, dalam kerinduan untuk selalu bisa berjumpa dengan Allah. Jadilah umat Allah yang selalu rindu untuk datang kepadanya, berjumpa dengannya. Dan lihatlah pada waktunya Allah akan hadir dan menjadi kabar gembira untuk kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Saya mengajak kita semua untuk mari kita berdoa bersama supaya iman kita diteguhkan, supaya pengharapan kita terus terarah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu menjadi kabar gembira untuk kami semua. Di dalam lemah dan ketidakmampuan kami, Engkaulah jawaban atas segala harap dan kerinduan kami. Terima kasih untuk refleksi malam hari ini yang mengajar kami untuk membangun iman percaya dan untuk selalu mendorong kami, membawa kami dekat kepada Tuhan sebagai sumber jawab untuk segala sesuatunya.
kabar gembira untuk setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat mereka yang tengah bergumul, hamba-hamba Tuhan yang tengah berkesusahan, mereka yang merasa putus asa karena berbagai-bagai persoalan. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, hamba-hambamu ini, supaya hamba-hambamu ini pun bisa merasakan Allah yang menyertai, Allah yang hadir membawa kabar gembira. Berkati dan mampukan mereka dengan kuasa kasih Tuhan untuk bangkit dan memenuhi hidup ini dengan iman percaya, dengan pengharapan dan pelayanan-pelayanan yang memuliakan Engkau dan menghadirkan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Shalom.